Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Chapter 52, Melawan Semua Pendapat. Keputusan untuk menunjuk Su Chunliang sebagai Kepala Departemen Medis disambut dengan kejutan dan ketidakpercayaan oleh mereka yang hadir. Banyak dari mereka yang tidak mengenal Su Chunliang, dan kejutan dari penunjukan ini membuat mereka terdiam. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang baru keluar dari rumah sakit selama 2 bulan menjadi Kepala Departemen yang begitu penting, bisik salah satu peserta. Ini absurd. Pasti ada motif tersembunyi di balik ini, kata lainnya. Spekulasi tentang hubungan Su Chunliang dengan Zhao Feiyang, wakil dekan rumah sakit, mulai beredar. Namun, Gao Xinhua merasa bingung dan tidak dapat mengingat kapan Su Chunliang dan Zhao Feiyang saling kenal. Bukan hanya itu, Zhao Feiyang memanggil nama Su Chunliang dengan tepat dan juga memberikan tanggung jawab Kepala Departemen Medis padanya. Hal ini membuat Yan Hui, seorang penduduk asli Changxing dan wakil dekan pertama, angkat bicara. Ia tidak bisa diam jika ingin menjaga reputasinya. Zhao Yuan, aku rasa ini tidak benar, Yan Hui terbata-bata dengan gugup. Oh. Zhao Feiyang tersenyum, matanya terpaku pada Yan Hui. Merasa tertekan, Yan Hui mencoba menenangkan dirinya. Su. Cahun. Dia terbata-bata, kesulitan berbicara. Tuayan, tenang dan bicara perlahan, kata Zhao Feiyang, menyadari cangkir tehnya kosong. Geng Wenxiu, yang melihat mata bosnya, buru-buru berdiri dan mengisi ulang dengan air panas. Geng Wenxiu pernah mengalami penghinaan, bahkan menyalakan sebatang rokok untuk Bu Houyi, tapi hari ini, dia menemukan dirinya menuangkan teh untuk pemimpin baru, Su Chunliang. Kembali mengumpulkan pikirannya, Yan Hui melanjutkan, Su Chunliang, dia baru saja lulus dari SMA. Dia melirik Gao Xinhua, tiba-tiba menyadari bahwa kata-katanya mungkin telah menyakiti hatinya. Namun, dia tidak terlalu memikirkannya. Dia bahkan bukan profesional medis. Bagaimana orang seperti dia bisa menjadi kepala departemen medis? Tuayan, menurut logikamu, baik sekretaris Chen maupun saya tidak boleh bekerja di sistem medis, Gao Xinhua menyela. Dia telah merasakan empati terhadap Yan Hui sebelumnya, tapi sekarang, serangan Yan Hui terhadap Su Chunliang terasa sebagai penghinaan pribadi terhadap Gao Xinhua, karena semua orang di Changxing mengetahui hubungan Su Chunliang dengannya. Chen Xingan menghela nafas dalam hati, merasa terbawa ke dalam situasi ini. Dia berpikir dalam hati, Yan Hui, jika kamu tidak bisa berbicara dengan jelas, maka lebih baik mengatakan lebih sedikit. Berpura-puralah seolah-olah tidak ada yang tahu tentang kegagapanmu. Gao Xinhua memanggil nama Yan Hui, mengharapkan tanggapan, tetapi Yan Hui tetap diam, kepala tertunduk dalam kekalahan. Akibatnya, Gao Xinhua tersenyum dan berkata, saya tidak setuju dengan ucapan Kamrat Hui. Saya telah mendengar tentang Su Chunliang, dan dia terbukti sangat mampu. Sejak dia bergabung dengan Departemen Medis, dia telah menangani beberapa perselisihan dengan efisiensi yang besar. Kamrat Wenxiu, kamu telah mengawasi Departemen Medis sebelumnya, jadi kamu yang paling tahu. Geng Wenxiu memanfaatkan kesempatan untuk menunjukkan kesetiaannya pada pemimpin baru, menambahkan, jangan ragu pada asal-usul seorang pahlawan. Meskipun masih muda, Su Chunliang tidak dapat disangkal memiliki bakat. Kita semua menyadari masalah yang dihadapi Departemen Medis kita di bawah pimpinan Yao Wenbin. Setelah Xiao Su mengambil alih, hal-hal menjadi jauh lebih baik. Saya sepenuhnya mendukung usulan Zhao Yuan. Zhao Feiyang tersenyum dan menyatakan, karena semua orang setuju, masalah ini sudah selesai. Orang muda mungkin kurang pengalaman, tapi denganmu, Lao Yan, mengawasi departemen ini, tidak akan ada masalah. Pernyataan ini memiliki makna ganda. Secara kasat mata, Zhao Feiyang memberikan tanggung jawab kepada Yan Hui untuk mengawasi Su Chunliang. Namun, ini juga mengimplikasikan bahwa jika ada masalah di departemen medis, Zhao Feiyang akan menyelidiki atasan terlebih dahulu, menjadikan Yan Hui sebagai satu-satunya orang yang bertanggung jawab. Yan Hui telah menerima 2 pukulan berat selama pertemuan tersebut, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikan frustrasinya. Dia menundukkan kepala dalam kekalahan, semangatnya hancur oleh beban semuanya. Setelah pertemuan itu, Gao Xinhua tidak membuang waktu dan langsung menuju kantor Zhao Feiyang. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia sampaikan secara tertulis, jadi dia perlu menghadapi Zhao secara langsung. Zhao Feiyang seolah-olah sudah mengantisipasi kunjungan Gao. Dia menyambutnya dengan senyuman, mengisyaratkan agar dia duduk, dan menawarkan 2 batang rokok kepadanya. Meskipun Zhao sendiri tidak merokok, ayahnya memintanya untuk memberikan rokok ini kepada Gao Xinhua. Sambil menghela nafas, Gao Xinhua berkata, seharusnya aku yang memberikan rokok kepada kepala tua, tapi sekarang sebaliknya. Baik Zhao maupun anaknya telah melampaui dirinya dalam karir mereka, dan Gao tidak bisa tidak merasa frustrasi dengan kemajuannya yang lambat. Kamu sudah lama tidak ke rumahku. Orang tua itu tidak tahan dengan omelan ibuku lagi, jadi dia memutuskan berhenti merokok. Dia meminta saya untuk membawakan merokok ini. Jelas Zhao. Gao Xinhua tersenyum dan menjawab, jika dia bisa berhenti merokok, mungkin aku bisa berhenti makan. Siapa tahu, mungkin kali ini aku benar-benar bisa berhenti, canda Zhao Feiyang sambil duduk di samping Gao. Rasa ingin tahu mengalahkan dirinya, Gao Xinhua bertanya, ada apa? Menganggukkan kepala, Gao melanjutkan, apakah karena kamu memutuskan untuk mempromosikan Su Chunliang? Zhao Feiyang tersenyum dan menjawab, apa hubungannya denganmu? Aku benar-benar tidak tahu. Aku menghargai kemampuannya, dan kami saling mengenal cukup lama.
Terkejut, Gao Xinhua bertanya, kalian saling mengenal? Zhao Fei yang menganggukkan kepala, dan Gao merasa lega. Dia senang Su Chunliang memiliki hubungan ini, karena itu berarti ada ruang bagi perkembangannya di masa depan. Tertarik dengan pendapat Gao, Zhao Fei yang bertanya apa pendapatnya tentang pembagian tugas baru. Gao Xinhua menjawab dengan jujur, aku selalu merasa kamu baru saja tiba di Changxing, dan ada beberapa hal yang tidak perlu terburu-buru. Menurutku, kamu masih relatif muda. Mendapatkan prestise terlalu cepat bisa menimbulkan ketidakstabilan internal. Setelah semua, sebagian besar pemimpin tingkat menengah Changxing dipromosikan oleh Gu Houyi. Apakah kamu pikir aku terlalu radikal? Tanya Zhao Fei yang jelas memahami kekhawatiran Gao. Aku tidak ingin begitu, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa aku abaikan. Sekretaris geng mendekatiku. Kita berada di distrik Menara Lonceng Changxing. Haruskah aku tidak menghormati dia? Jelaskan Zhao Fei yang mengungkapkan tekanan yang dia hadapi. Gao Xinhua mengangguk dengan pengertian. Jika dia berada dalam posisi Zhao, dia mungkin akan melakukan hal yang sama. Latar belakang geng Wenxiu bukan hanya untuk pamer, dan secara kebetulan dia adalah kakak laki-laki dari sekretaris distrik Menara Lonceng. Zhao Fei yang melanjutkan, meskipun geng Wenxiu memiliki kekurangan, dia bisa menjadi alat yang berguna jika ditempatkan dengan tepat. Begitu fase kedua proyek ekspansi Changxing dimulai. Dana yang dibutuhkan akan sangat besar. Bisakah kita mengandalkan bank saja? Bisakah kamu mengordinasikan hubungan-hubungan tersebut? Gao Xinhua ingat bahwa geng Wenxiu selalu bertanggung jawab atas keuangan Changxing dan memiliki hubungan yang erat dengan bank. Pertimbangan Zhao Fei yang masuk akal. Sebelum datang ke Changxing, aku mengenal Yan Hui. Dia kurang berbakat, dan kepala departemen klinis tidak menghormatinya. Praktik klinis adalah inti dari rumah sakit, dan membiarkan seseorang yang begitu mediocre mengambil alih adalah tidak bertanggung jawab bagi semua karyawan, tambah Gao Xinhua, setuju dengan penilaian Zhao Fei yang tentang Yan Hui. Namun, dia tidak percaya bahwa kehadiran Yan akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Setelah semua, para pengambil keputusan sebenarnya di Changxing bukanlah wakil seperti mereka. Sementara itu, ketika berita mencapai kantor medis bahwa Su Chunliang akan sementara bertanggung jawab atas pekerjaan mereka, Su sendiri terkejut. Bukan karena dia merasa tidak pantas, tetapi keputusan yang tiba-tiba ini membuatnya terkejut. Dia tidak bisa memahami mengapa tanggung jawab ini jatuh padanya. Cheng Xiaohong, yang mengakui kemampuan Su Chunliang, tidak bisa tidak merasa kesal. Meskipun tidak ada hierarki di Sichuan, Liao Hua datang lebih dulu dan seharusnya menjadi orang yang bertanggung jawab. Alam semesta manusia aneh. Awalnya, semua orang setara dan tidak memikirkan banyak hal, tetapi saat keseimbangan bergeser, psikologi orang menjadi tidak seimbang. Namun, Cheng Xiaohong bukanlah orang yang paling kesal. Chen Guangming baru dipindahkan dari kantor medis ke departemen infeksi sebulan yang lalu. Jika dia tahu bahwa Yao Wenbin akan mengalami kecelakaan begitu cepat, dia akan bersikeras tetap berada di kantor medis. Dengan nada sinis, Cheng Xiaohong mulai memanggil Su Chunliang, direktur. Tapi Su dengan tegas memintanya untuk tidak menggunakan gelar itu. Dia hanya sementara bertanggung jawab dan tidak memiliki posisi resmi. Su terbiasa dengan badai, dan dia bisa merasakan bahwa pikiran Cheng Xiaohong menjadi tidak seimbang. Cheng Xiaohong percaya bahwa orang yang bertanggung jawab atas kantor medis harus berasal dari departemen medis, dan hanya masalah waktu sebelum dia menjadi direktur. Ingin mengumpulkan lebih banyak informasi, Su Chunliang pergi mencari Gao Xinhua. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan dekan baru, yang dengan mengejutkan memanggilnya dengan nama. Barulah saat itu Su menyadari bahwa dekan baru sebenarnya adalah wakil direktur Departemen Urusan Medis Rumah Sakit Pusat, yang pernah dia temui selama pertemuan Biro Kesehatan untuk Yao Wenbin, bab 53, Fuji Besar. Dia telah mendengar nama dekan baru dalam 2 hari terakhir, tetapi karena berada beberapa lantai di bawah lantai atas, dia tidak terlalu memikirkannya. Ketika dia mendekati kantor dekan, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut. Apakah kamu dia Sao kita? Tanya dia, tidak bisa menyembunyikan keheranan. Apa? Apakah kamu kecewa? Balas dia Sao, dengan sedikit kesenangan dalam suaranya. Hanya sedikit kejutan. Saya ingat bahwa dalam pertemuan terakhir, Anda masih menjadi wakil direktur Departemen Medis Rumah Sakit Pusat. Kecepatan promosi terlalu cepat, kata Su Chunliang, menyadari bahwa Zhao Fei yang pasti telah berbohong kepadanya saat mereka terakhir kali berbicara. Bagaimana seseorang bisa dipromosikan begitu cepat menjadi wakil direktur Departemen Medis? Dia pasti telah ditipu. Dengan tawa yang riang, Zhao Fei yang berkata, saya ingat, kamu berjanji akan mengajak saya makan malam ketika saya menjadi direktur Departemen Medis. Sebenarnya, dia telah menjadi wakil presiden Rumah Sakit Pusat Dongzhou sebelum datang ke Changxing, dan Departemen Medis berada di bawah tanggung jawabnya. Apa yang saya katakan pasti dihitung, tapi kecepatan saya dalam memperlakukan tamu tidak bisa mengejar kecepatan promosi Anda. Sekarang, saya harus mengantri untuk mengundang Anda makan, balas Su Chunliang, dengan sedikit keceriaan dalam suaranya. Saya tidak makan makanan semua orang, kata Zhao Fei yang, sambil memukul bahu Su Chunliang. Jangan ingkar janji. Dengan itu, Zhao Fei yang pergi. Su Chunliang melihatnya pergi, menyadari bahwa alasan dia dipromosikan pasti ada hubungannya dengan dirinya. Dia ingin bertanya kepada Gao Xinhua tentang hal itu lagi, tetapi sebelum dia mencapai tujuannya, Cheng Xiaohong memanggilnya dan memintanya kembali dengan cepat. Beberapa pasien mengeluh di kantor medis. Su Chunliang bergegas kembali ke kantor medis dan menemukan situasinya tenang dan terkendali. Pasien yang menyebabkan keluhan adalah Lin Yougang, dan dia memiliki masalah dengan Zheng Peian dari Departemen Pengobatan Tradisional Cina. Dengan hubungan pribadinya dengan kakeknya, Su Chunliang tidak bisa tidak memperhatikan Zheng Peian. Dia mendengarkan keluhan Lin Yougang, yang melibatkan Zheng Peian menagihnya 1.000 yuan untuk tagihan telepon sebagai amplop merah. Cheng Xiaohong menyela. Kawan, sepertinya kamu datang ke tempat yang salah.
Masalah yang kamu angkat tidak berada dalam yurisdiksi Departemen Medis kami. Kamu seharusnya pergi ke kantor inspeksi disiplin. Lin Yougang sesaat terdiam. Di mana kantor inspeksi disiplin? Jika itu orang lain, Su Chunliang pasti akan mengarahkan masalah tersebut ke kantor inspeksi disiplin. Tetapi dia tidak bisa mengabaikan keterlibatan Zheng Teiyan, jadi dia segera ikut campur. Sister Hong, silakan lanjutkan. Saya akan menangani masalah ini. Su Chunliang membawa Lin Yougang ke ruang mediasi yang bersebelahan dan pertama-tama memeriksa Zheng Teiyan untuk memahami situasinya. Zheng Teiyan juga bingung dengan masalah itu. Dia telah menerima 1,000 yuan untuk mengisi ulang tagihan teleponnya, tetapi dia tidak tahu siapa yang memberikannya. Selain itu, hal semacam ini pernah terjadi sebelumnya. Pasien memberikan amplop merah yang disamarkan sebagai pembayaran tagihan telepon untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada dokter. Itu adalah kejadian umum, dan orang pada umumnya tidak membuat keributan tentang hal itu. Jumlahnya tidak cukup signifikan untuk melaporkannya ke Departemen Inspeksi Disiplin. Rumah sakit memiliki banyak aturan yang tidak tertulis. Meskipun aturan-aturan ini mungkin tidak sesuai dengan regulasi, baik dokter maupun pasien memahami dan menerimanya. Ini telah menjadi pemahaman yang tidak terucapkan antara mereka. Jika hal-hal berlanjut seperti ini, semua orang akan menganggapnya sebagai norma. Lin Yougang datang kepada Su Chunliang untuk akupuntur, dan Su Chunliang bisa memastikan bahwa dia tidak pernah memberi petunjuk atau meminta amplop merah. Lin Yougang telah dengan sukarela mengisi ulang tagihan telepon 1.000 yuan tersebut. Keyakinan Su Chunliang meningkat saat dia mendengarkan kata-kata Zheng Teiyan. Dengan keyakinan baru, dia menyampaikan kepada Zheng Teiyan bahwa tidak perlu baginya untuk mengunjungi dan memperburuk situasi dengan menghadapi pasien secara langsung. Masuk ke ruang mediasi, Su Chunliang menutup pintu di belakangnya. Dia mengambil waktu sejenak untuk menuangkan secangkir teh barli khusus untuk Lin Yougang, sebagai tanda ingin meredakan ketegangan. Dengan senyuman, dia mendekati Lin Yougang dan menyajikan cangkir itu, bertanya, Anda menyebutkan bahwa Anda membayar tagihan telepon Direktur Zheng. Apakah Anda memiliki bukti untuk mendukung klaim ini? Lin Yougang mengambil catatan isi ulang, sambil berkata, saya punya catatan di sini. Ini jelas menunjukkan isi ulang sebesar 1.000 yuan. Su Chunliang meraih untuk melihat catatan itu, tetapi Lin Yougang dengan cepat menariknya kembali, ekspresinya penuh dengan kecurigaan. Sudah jelas bahwa individu ini telah merencanakan untuk menjebak Zheng Teiyan sejak awal. Su Chunliang tidak merasa jijik terhadap perilaku jahat seperti itu. Tuan Lin, apa yang Anda cari? Tanya Su Chunliang. Saya menuntut agar Zheng Teiyan mengembalikan uang itu. Selain itu, saya meminta rumah sakit mengambil tindakan disipliner terhadapnya dan mempublikasikan permintaannya terhadap suap, sebagai cara mencegah orang lain, Lin Yougang menjawab. Berdasarkan apa yang Anda katakan, apakah dia meminta Anda mengisi ulang untuknya secara sukarela? Tanya Su Chunliang. Tentu saja, dia yang memulai permintaan itu. Kalau tidak, mengapa saya membantunya mengisi ulang? Jawab Lin Yougang. Mengapa Anda mengunjungi Departemen Pengobatan Cina kami? Tanya Su Chunliang lebih lanjut. Saya sakit gigi dan mencari pengobatan. Saya mendengar bahwa Zheng Teiyan sangat ahli dalam mengobati penyakit seperti itu, jadi saya membuat janji dengannya, jelas Lin Yougang. Apakah sakit giginya masih mengganggu Anda? Tanya Su Chunliang. Sekarang sudah tidak sakit lagi, tetapi itu bukan alasan bagi dia untuk menuntut amplop merah dari saya. Kita berdua sudah dipecat. Dan tidak mudah mencari uang. Bisakah Anda percaya betapa jahatnya dia? Menyuruh saya memberikan amplop merah, ujar Lin Yougang, dengan perasaan kesal terdengar dalam kata-katanya. Jika Anda tidak ingin memberikannya, mengapa Anda melakukannya? Tanya Su Chunliang. Mengapa Anda membenarkan perilaku seperti itu ketika Anda tahu itu salah? Jika saya tidak memanjakannya, dia tidak akan memberi saya pengobatan yang layak. Dokter-dokter seperti Anda, bahkan jika Anda melakukan operasi pada ayah Anda sendiri, Anda masih meminta amplop merah, batuk Lin Yougang, mengeluarkan gumpalan dahak kuning ke dalam tong sampah di sampingnya. Su Chunliang dalam hati mengutuk keberanian Lin Yougang. Hubungan antara dokter dan pasien tidak sejenak memalukan seperti yang diklaim oleh pria ini. Namun, dia tetap mempertahankan sikap tenang dan tersenyum, sambil berkata, silakan minum teh. Setelah berbicara panjang lebar, Lin Yougang merasa haus. Dia mengambil cangkir teh dan dengan bersemangat meminum isinya. Teh barli tampaknya memuaskan lidahnya. Su Chunliang dengan baik mengisi ulang cangkirnya, menunjukkan keperhatian. Setelah Lin Yougang selesai minum teh, dia melanjutkan pembicaraannya sebelumnya. Dapatkah Anda membantu saya menyelesaikan masalah ini? Jika Anda tidak bisa, saya akan melaporkannya ke kantor disiplin dan dekan Anda. Tuan Lin, tetaplah tenang. Saya percaya mungkin ada beberapa kesalahpahaman dalam proses ini. Meskipun benar bahwa Anda mengisi ulang Direktur Zheng dengan 1.000 yuan, dia mengklaim tidak menyadarinya. Begitu dia mengetahui apa yang terjadi, dia segera melaporkan masalah ini ke rumah sakit dan mengembalikan 1.000 yuan, jelas Su Chunliang. Lin Yougang menatap Su Chunliang dengan penuh kemarahan, suaranya penuh frustrasi, apa maksudmu? Apakah kamu menutup-nutupi untuk Zheng Teiyan? Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja saya katakan? Dia meminta amplop merah dari saya. Saya punya catatan isi ulang, dan saya sudah tahu bahwa rumah sakit Anda melindungi dokternya sendiri. Baiklah. Saya tidak menginginkannya lagi. Saya akan mengekspos kalian semua. Di tengah perdebatan sengit, Lin Yougang mendapati dirinya terlibat dalam pertarungan kata-kata dengan Su Chunliang. Ketegangan di ruangan itu terasa, karena kedua pria itu bertekad untuk membuktikan pendapat mereka. Jika apa yang kamu katakan benar, ujar Su Chunliang dengan nada skeptis, kami akan mengakui ketika itu terungkap. Tapi jika kamu berani memutarbalikkan fakta dan membuat rumor, rumah sakit kami tidak akan membiarkannya. Begitu itu mempengaruhi reputasi rumah sakit kami pasti akan mengejar tanggung jawab hukummu.
Ketika saatnya tiba, kamu akan membayar lebih dari 1.000 yuan, atau mungkin ditahan. Tidak terpengaruh oleh ancaman itu, Lin Yougang tersenyum dan menjawab, berani mengancamku? Wajah Lin Yougang berkerut oleh kemarahannya saat ia meraih telepon genggamnya. Sebelum masuk ke ruang mediasi, ia telah mengaktifkan perangkat lunak perekam secara diam-diam, merekam setiap kata yang mereka tukar. Senyum Su Chunliang semakin lebar saat ia melirik telepon. Apakah kamu pikir aku takut dengan rekamanmu? Aku menasihatimu untuk berhenti bermain dengan metode yang tidak pantas seperti itu. Lebih baik akumulasi perbuatan baik sebagai manusia, jika tidak akan ada pembalasan. Mata Lin Yougang terbelalak tidak percaya. Apakah kamu mencela saya? Percayalah atau tidak, aku akan mengadukanmu. Kemarahannya jelas terlihat, wajahnya memerah, dan matanya memerah. Menutup hidungnya dan mundur satu langkah, Su Chunliang membalas, mulutmu benar-benar bau. Kamu sakit, dan aku tidak memiliki pengetahuan yang sama seperti kamu. Merasa marah dengan komentar Su Chunliang, Lin Yougang berteriak dengan marah. Mengapa kamu begitu sakit? Ia datang ke tempat ini dengan niat menciptakan masalah, tetapi pria muda ini tampak tidak terganggu oleh usahanya. Saat perdebatan mereka meningkat, kemarahan Lin Yougang mencapai puncaknya. Nampaknya kamu benar-benar tidak tahu seberapa sakitnya kamu, kata Su Chunliang dengan tenang. Aku melihat wajahmu memerah, matamu merah, dan bibirmu kering. Menolak untuk percaya pada kata-kata Su Chunliang, Lin Yougang menjawab dengan tegas, jangan mengelabui saya. Aku tidak sakit, aku baik-baik saja. Ia memang pernah mengalami sakit gigi sebelumnya, tetapi kunjungan ke Departemen Pengobatan Tradisional Cina telah memberikan bantuan. Ia merasa benar-benar baik sekarang. Su Chunliang tetap mempertahankan pendapatnya, ketika saya bilang kamu punya napas busuk, saya tidak bermaksud diskriminatif. Saya tidak bermaksud kamu berbicara kotor, tapi nada bicaramu. Apakah kamu sering menikmati makanan dingin baru-baru ini dan sering meludahkan dahak kuning? Lin Yougang terkejut. Baru-baru ini, bahkan istrinya telah mengeluh tentang napasnya yang tidak sedap. Su Chunliang tampak menggambarkan semua gejalanya dengan akurat. Tapi di sisi lain, siapa yang tidak suka makanan dingin di musim panas? Mungkin Su Chunliang hanya mencoba menakut-nakuti dia selama perdebatan mereka. Dia tidak boleh membiarkan dirinya diintimidasi. Melanjutkan analisisnya, Su Chunliang menambahkan, apakah kamu menderita sembelit dan sering buang air kecil? Tidak masalah jika kamu tidak mengakui, penyakitnya sudah ada padamu. Aku baik-baik saja. Kamu hanya mengutukku. Kepercayaan diri Lin Yougang mulai goyah. Dengan senyum di bibirnya, Su Chunliang berkata, kamu memiliki api dalam dirimu yang berlebihan. Sepertinya kamu belum buang air besar dengan benar setidaknya setengah tahun, bukan? Keras tapi tidak kencang, kencang tapi tidak lama, benar kan? Wajah Lin Yougang memerah. Bagaimana pria muda ini tahu tentang detail yang begitu intim? Dia baru berusia 45 tahun. Dan dalam 6 bulan terakhir, dia memang kehilangan minat dalam hubungan intim. Omong kosong, aku baik-baik saja. Orang yang mengklaim tidak memiliki masalah biasanya memiliki masalah besar, lanjut Su Chunliang. Api di dalam dirimu tidak seimbang, menyebabkan gangguan pada yin dan yangmu, qi dan darahmu. Ini mempengaruhi pikiranmu. Meskipun gejalamu mungkin terlihat seperti hiperaktivitas yang, qi yangmu sebenarnya meluap, sementara qi dan darahmu kekurangan. Jika dibiarkan tanpa pengobatan, kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkan vitalitasmu kembali. Selain itu, akar sakit gigimu terletak dalam ketidakseimbangan ini. Ketika serangan berikutnya terjadi, rasa sakitnya akan 100 kali lebih parah dari sebelumnya. Keyakinan Lin Yougang hancur saat mendengarkan analisis Su Chunliang. Kata-kata pria muda itu menusuk sarafnya, dan keraguan mulai menyelimuti pikirannya. Mungkin sudah waktunya untuk mempertimbangkan kembali tindakannya dan mencari bantuan yang dia butuhkan.